Oke, halo teman-teman semua, balik lagi sama aku di channel Rio 2018. Oke, udah lama nggak motovlogan, lama nggak ke Jember soalnya. Kemarin aku bener-bener sibuk karena juga aku ada ujian akhir semester di kuliahan. Jadi HP kebanyakan untuk dibuat keperluan syuting. Sekarang aku baru pulang dari kampus karena tadi ada pertemuan sama teman-teman angkatanku. Nah, ngomongin sekarang kita bahas ya tentang gimana sih caranya biar setiap kali motovlog itu selalu ada bahan, karena itu sih yang sering dialami sama motovlogger ketika mau buat konten gitu kan. Apa yang mau dibahas gitu, mesti mikir kayaknya semuanya udah dibahas deh, kayaknya semua udah dibahas gitu. Jadi bingung kan mau bikin konten apa lagi gitu ketika bener-bener udah nggak punya ide gitu kan. Nah, kemarin di sini ada berita kecelakaan itu loh, nggak tahu itu balap liar atau gimana juga nggak tahu aku. Bengkak, 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 bengkak. Pembicaraan kita tentang gimana sih cara dapetin topik-topik ketika mau bikin konten. Kalau dari pengalamanku pribadi ya, selama bikin konten motovlog ini, ya yang harus kita lakuin ya udah gitu loh, tetap aja motovlog gitu. Kan kita juga nggak tahu kondisi di jalan itu gimana gitu kan. Ya mungkin pada saat kita motovlog tiba-tiba ada sesuatu kejadian gitu, itu tiba-tiba nanti bisa jadi topik pembicaraan kita gitu selama motovlog. Kan kita juga nggak tahu kan kita bisa dapat ilmu apa dari situ ya kan, kita bisa sharing gitu. Terus kemudian yang kedua, gimana biar caranya dapat topik, ya jangan males keluar rumah, tetap ngonten gitu kan, walaupun sebentar gitu, walaupun nggak ada yang dibahas, cuman cerita-cerita ya nggak apa-apa kan. Itu sama aja udah kita punya bahan gitu, buat apa yang diceritakan. CB 250R. Terus apa ya, oh ini sama yang ketiga nih, tips terakhir, jangan pernah males untuk ngebuka YouTube sambil cari-cari ide konten di sana ada apa aja. Ya mungkin kita bisa pelajari dari motovlogger lain ya kan, tentang konten apa yang enak dibahas gitu kan. Mungkin kalau kita punya pembahasan yang lebih gitu kan dari para motovlogger lain, kita bisa menambahkan ide mereka gitu. Atau kita punya pengalaman yang sama tapi lebih kompleks, ya nggak apa-apa. Sebenarnya intinya motovlogger ya kalau menurut aku sendiri itu, sama hasil risetku dengan teman-teman motovlogger yang lain, karena sebenarnya motovlog itu istilahnya kita menceritakan apa yang ada di jalan gitu, sambil ceritain experience kita gitu ketika kita nggak bikin konten tapi ada sesuatu di jalan gitu. Karena motovlogger nggak semua harus punya topik gitu ya, seperti aku sekarang ini kan sebenarnya nggak ada topik sebenarnya buat materi apa gitu. Cuman aku pengen share aja sih pengalaman gitu, gimana caranya biar bisa punya topik gitu. Sebenarnya motovlogger juga kita nggak perlu
budgeting yang besar gitu. Kalau kita cuman adanya HP, ya udah pakai aja HP gitu. Kita tinggal beli mic sama chest strap gitu, udah beres, bisa jadi motovlogger. Nggak perlu yang beli helm full face, terus beli GoPro lah atau apa gitu, atau action cam lain gitu kan. Karena kita juga nggak tahu kan atensi orang gitu, apalagi kalau kita baru memulai gitu kan, pasti kan belum punya subscriber banyak dan ujung-ujungnya kita bukan jadi YouTuber gitu loh, karena kita belum, istilahnya belum balik modal gitu dari apa yang udah kita buatin konten gitu. Karena aku sendiri ya sebagai YouTuber yang pemula, ya subscriber masih sedikit lah hitungannya, ya udah pakai alat apa yang ada yang sederhana gitu kan, nggak usah yang muluk-muluk banget gitu. Bisa jalan kok, bikin motovlog sekarang ya jalan. Kalau kita udah monet gitu, udah ada penghasilan sendiri dari YouTube, ya kita pelan-pelan upgrade gear buat motovlognya kita gitu. Yang terpenting buat motovlog juga yang terpenting ya mau namboki uang bensin gitu aja. Kan kita kan jalan-jalan kan pakai motor gitu, ya pasti jalan-jalannya juga nggak jauh gitu. Jadi emang nggak mau kita spare uang buat bensin, buat bahan bakar gitu, harus mau gitu. Dan juga motovlog itu nggak harus nyiapin materi yang cerita-cerita gini ya, ini tips gampang. Kalian bisa nyoba, istilahnya kayak apa ya, experience lah, konten experience. Contohnya ngisi bensin hanya dengan uang 2000, atau cuman bilang apa gitu di SPBU ya kan. Misalnya bisa lah motovlog dengan konten experience gitu ya kan, bisa. Sekreatifnya kita juga, selama kita kreatif itu pasti nanti ada ide-ide yang masuk. Cepet banget udah sampai alun-alun. Di depan ini udah alun-alun Jember. Ya beginilah alun-alun Jember. Sepi kalau weekdays, paling rame itu ketika weekend, itu rame banget di sini. Apalagi buat teman-teman yang mungkin mau mencoba konten motovlog, ya udah kita mulai aja dulu dengan alat seadanya. Jangan berpikir buat aduh subscriberku berapa, nanti viewersku berapa, jam tayang. Itu sih urusan terakhir ya. Oh nggak bisa, lampu merah, ya udah kita lewat jalan tembusan, kita lewat stasiun Jember. Karena emang kalau kita udah niat gitu ya, tanpa mempertimbangkan dengan jumlah views atau subscriber, kalau kita dasarnya emang sudah niat, pasti nanti Tuhan akan buka jalan gitu kan, pasti bisa. Nah ini dia stasiun Jember. Karena aku sendiri juga memulai YouTube itu dari tahun 2019 ya, 2019. Habis itu dengan konten-konten yang istilahnya aku having fun dengan temanku ya, konten gaming lah, atau bikin konten main game kayak gitu-gitu ya, gamer ya. Ya bukan gamer sih sebenarnya, kayak just banyak konten gitu.
Akhirnya ya bertambah, sekarang udah 100 orang gitu. Ya mungkin itu aja sih yang bisa aku sampaikan buat tips memulai motovlogger walaupun nggak ada bahan. Oke, buat kontennya segini aja dulu. Jangan lupa like kalau kalian suka, dislike kalau kalian nggak suka. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasi biar ketika aku konten yang aku upload nggak ketinggalan di notifikasi HP kalian. Oke, sampai jumpa di konten berikutnya. See you on the next content video.